الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tambah umur kita kecuali tambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Maka sudah berapa banyakkah amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan? Sudah berapa banyakkah ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan? Maka di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keutamaan ini, marilah kita muhasabah diri, kita perbaiki hati kita, kita perbaiki niat kita, sehingga ketika di akhir bulan Ramadan nanti kita tercatat sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Nawawi, dijelaskan: Ya ayyuhan nas, qad adallukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatin khairun min alfi syahr. Ya ayyuhan nas, kata baginda Nabi, wahai para manusia, wahai para sahabat, wahai umatku, qad adallukum syahrun azim, sungguh kalian saat ini telah dinaungi bulan yang agung, wa syahrul mubarak, dan bulan yang penuh dengan keberkahan, wa syahrun fihi lailatin khairun min alfi syahr, dan bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah, sehingga ketika hubungan baik kita dengan Allah terjaga, insya Allah amaliyah ibadah kita pasti akan mudah untuk kita kerjakan. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, wa syahrul muwasati, dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kepedulian. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang hari-harinya di lain bulan Ramadan jarang sekali memberi makanan kepada orang lain. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, dia sangat peduli terhadap orang lain, dia senang berbagi terhadap orang lain, gemar untuk memberi kepada orang lain. Karena hal ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi 1400 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan hal tersebut, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kepedulian. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya setelah kita hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, selanjutnya kita diperintahkan untuk baginda Nabi, diperintahkan oleh baginda Nabi untuk menjaga hablum minan nas, yakni hubungan baik dengan manusia. Hubungan baik dengan manusia ialah tidak hanya sekedar kita memberi makan, tidak hanya sekedar kita membantu, akan tetapi cara berbicara kita, cara hati kita kepada orang lain, menata hati kita, menyikapi sikap-sikap orang lain, berusaha bersabar ketika datang ujian dari orang lain. Maka hal yang seperti itu yang dimaksud hablum minan nas.
Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis yang populer kita dengarkan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, anfa'uhum linnas, ialah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ketika kita berguna di masyarakat, ketika kita berguna untuk orang lain, maka disitulah kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik, kata baginda Nabi. Kemudian di hadis lain para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, ayu afdalul shadaqah, kapan sedekah yang paling afdal, sedekah seperti apa yang paling afdal? Kemudian baginda Nabi menjawab, as-shadaqatu fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi ketika kita di luar bulan Ramadan, kita mendapatkan fadilah-fadilah sedekah, akan tetapi ketika di dalam bulan Ramadan, fadilah tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Fadilah tersebut akan diberikan kepada kita dengan berlipat-lipat ganda. Fadilah sedekah yang pertama telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, bahwasanya Allah akan mengganti, Allah akan melipat gandakan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu butir biji. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana biji tersebut ketika ditanam akan mengeluarkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya terdapat 100 biji lagi. Maka dari ayat ini bisa kita ambil arti, bisa kita ambil maknanya, bahwasanya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah di jalan Allah, bersedekah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Jadi ketika kita mengeluarkan 1.000 rupiah, maka Allah akan mengganti 700.000. Kita mengeluarkan 10.000, Allah akan mengganti 7 juta. Akan tetapi kapan Allah akan mengganti, kita semua tidak ada yang tahu. Entah nanti kita ketika benar-benar membutuhkan baru Allah kasih, entah nanti ketika kita sudah wafat Allah berikan di akhirat menjadi tabungan amal kita, entah nanti kapan kita diberikan oleh Allah kita tidak sadar. Sehingga dengan hal tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan hanya mengejar balasan dari Allah, akan tetapi raihlah ridha Allah dalam mengamalkan amalan-amalan yang telah diperintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fadilah sedekah yang kedua ialah akan diberikan jalur khusus menuju surga. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana ahlus shadaqah du'ya fi babis shadaqah." Ketika seseorang tersebut ahli bersedekah, ketika seseorang tersebut gemar bersedekah, ketika seseorang tersebut senang dengan bersedekah, maka ketika di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah melalui babus shadaqah, melalui pintu-pintu sedekah. Maka ketika di akhirat nanti banyak sekali jalur-jalur menuju surga, banyak sekali pintu-pintu menuju surga. Maka ketika kita tidak mampu dengan satu pintu, kita coba dengan pintu lain. Kita tidak mampu melalui pintu puasa, kita coba dengan pintu sedekah. Tidak mampu dengan pintu sedekah, kita coba dengan pintu sholat, dan seterusnya. Banyak sekali pintu-pintu menuju surga. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya sedekah ini juga terdapat pintu untuk menuju surga, marilah bersama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keutamaan, ketika kita bersedekah, kita tingkatkan sedekah kita, kita maksimalkan sedekah kita.
Tidak perlu banyak-banyak. Kita punya uang 10.000, kita sisihkan 2.500 untuk bersedekah. Maka ketika dengan uang sekecil itu, kita semua akan mendapatkan fadilah-fadilah yang telah baginda Nabi sebutkan, yang telah Allah janjikan. Tidak terasa kita tiba-tiba masuk ke dalam surga dengan melalui pintu sedekah. Kapan ya Rasulullah kita gemar bersedekah? Kapan? Yang bisa menilai hal tersebut, yang bisa menilai kita gemar bersedekah atau tidak, hanyalah Allah. Sebanyak apapun kita bersedekah, sebanyak apapun kita mengeluarkan harta, dipandang orang lain kita ahli sedekah, dipandang orang lain kita gemar bersedekah, akan tetapi ketika sedekah tersebut tidak karena Allah, maka sia-sia sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fadilah bersedekah yang ketiga dikisahkan di dalam kisahnya Sayyidah Aisyah. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau membeli budak. Kemudian setelah dia membeli budak, dibawalah pulang ke rumah. Sampai rumah baginda Nabi mengetahui bahwa Sayyidah Aisyah membeli budak. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang menghampiri baginda Nabi. Ya Rasulullah, mengapa istri engkau membeli budak, padahal budak tersebut sudah tercatat sebagai ahli neraka? Segera keluarkan budak tersebut dari rumahmu ya Rasulullah, dengan cara yang lemah dan lembut. Kemudian Rasulullah menghampiri istrinya. Wahai istriku, saya barusan mendapat informasi dari Jibril bahwasanya budak yang barusan engkau beli adalah ahli neraka. Keluarkan dia dari rumah kita dengan cara yang lemah dan lembut, jangan sampai menyakiti hatinya. Kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada budak tersebut. Tak lama kemudian budak keluar dari rumah baginda Nabi. Di tengah perjalanan dia berjalan, dihampiri seorang pengemis yang sangat miskin. Pengemis tersebut meminta sedekah kepada budak. Kemudian budak hanya memiliki 1 butir kurma, dan dia sendiri juga belum makan. Kurma tersebut dibagi menjadi 2, separuh diberikan pengemis dan separuh dia makan. Seketika itu juga malaikat Jibril menghampiri baginda Nabi lagi. Ya Rasulullah, budak yang telah engkau usir tadi sudah tercatat sebagai ahli surga, sudah tercatat menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka kembalikan budak tersebut ke dalam rumahmu. Kemudian baginda Nabi memerintahkan Aisyah, wahai Aisyah, carilah budak tersebut, suruh dia kembali ke rumah, karena kata Jibril dia sudah tercatat sebagai ahli surga. Maka baginda Nabi diberikan informasi oleh Jibril bahwasanya dengan bersedekah setengah dari buah kurma akan menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka meskipun hanya separuh dari buah kurma. Hal tersebut tidaklah berat, hal tersebut tidaklah susah. Akan tetapi ketika kita mau menjalankan, pasti banyak sekali bisikan-bisikan untuk kita enggan bersedekah. Udahlah, tidak usah sedekah, buat apa sedekah? Mending uangnya dipakai untuk ini dan ini. Sering sekali hal tersebut terjadi. Maka ketika kita bisa melawan hawa nafsu tersebut, ketika kita bisa menghindari bisikan-bisikan jelek tersebut, maka disitulah terletak ridha Allah, terletak fadilah-fadilah yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, di hari Jumat yang mana terakhir di dalam bulan Ramadan ini, kita maksimalkan bersedekah kita maksimalkan ibadah kita, sehingga suatu saat nanti ketika kita dipanggil Allah, kita siap dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma akhfadil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.